Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rosi Damayani, SCMPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota, yang mana masing-masing personil bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So let's langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas tentang pengkondisian kontiguitas, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah menunjukkan perubahan tingkah laku. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai reinforcement, penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Nah, sekarang bagaimana pengkondisian kontiguitas dalam psikologi belajar? Pengkondisian kontiguitas mengutamakan perilaku dan perubahan tingkah laku seseorang itu memulai hubungan dekatnya asosiasi stimulus dengan respon. Menurut teori ini, apa yang sesungguhnya dipelajari orang, misalnya seorang siswa, adalah suatu reaksi atau respon terakhir yang muncul atas sebuah rangsangan atau stimulus. Artinya setiap peristiwa belajar hanya mungkin terjadi sekali saja atau selamanya, atau mungkin sama sekali tidak terjadi. Menurut Edwin R. Goodrich, peningkatan berangsur-angsur kinerja hasil belajar yang lazim dicapai seseorang siswa itu bukanlah hasil dari berbagai respon kompleks terhadap stimulus-stimulus bagaimana yang diyakini oleh para behavioris lainnya, melainkan karena dekatnya asosiasi antara stimulus dengan respon yang diperlukan. Menurut Buber dan Aristoteles dalam aliran ilmu Jayadaya, bahwa hukum asosiasi itu berlaku kepada hukum-hukum asosiasi mekanis. 1. Hukum serempak, yaitu tanggapan-tanggapan yang timbul bersama-sama. 2. Hukum berurutan, yaitu tanggapan yang mempunyai urutan timbul berhubungan dan berurutan. Contohnya 1, 2, 3, 4, atau A, B, C, D, dan lain-lain. 3. Hukum persamaan, yaitu tanggapan yang hampir sama berhubungan, contohnya belut dengan ular. Yang keempat, hukum perlawanan, yaitu tanggapan-tanggapan perlawanan yang berhubungan, contohnya tinggi dengan rendah, bodoh dengan pandai. Menurut Abu Ahmad dan Widodo Supriyono, dalam mengenal hukum-hukum asosiasi itu cenderung pada pandangan ilmu jiwa modern, yaitu hukum kontinuitas, artinya tanggapan-tanggapan yang berdekatan atau berasosiasi tanpa serempak, berlawanan, dan berurutan. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi asosiasi itu sendiri antara lain keadaan jasmani seseorang dan tipe-tipe seseorang. Dalam contoh sederhana, kita dapat melihat bahwa peristiwa belajar teori pengkondisian kontiguitas memang sering terjadi, seperti mengasosiasikan 2+2 dengan 4, kemudian mengasosiasikan kewajiban di bulan Ramadan dengan berpuasa. Jadi belajar dengan pengkondisian kontiguitas sederhana seperti asosiasi tersebut dapat terjadi misalnya dengan menyajikan stimulus-stimulus seperti berikut. Jadi dalam teori pengkondisian kontiguitas ini menekankan bahwa terjadinya peristiwa belajar atau perubahan tingkah laku seorang anak didik untuk mencapai kedewasaan berdasarkan kedekatan asosiasi antara stimulus dengan respon. Konsep kontiguitas dalam konfigurasi pendidikan karakter.
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 1. Pikiran, 2. Sikap, 3. Perasaan, 4. Perkataan, dan 5. Perbuatan. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri. Grand desain pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural tersebut dikelompokkan dalam 1. Olah hati, 2. Olah pikir, 3. Olahraga dan kinestik, 4. Olah rasa dan karsa. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang lebih 30%. Selebihnya 70% peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kualitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30%. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam standar kompetisi lulusan SMP yang antara lain meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. 2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 3. Menunjukkan sikap percaya diri. 4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. 5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkungan nasional. Selesai sudah video presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.